rekan-rekan marketers. Hai, perkenalkan saya Randy Elriza, VP Marketing dari M-Target dan welcome to our Digitalk webinar. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang menyempatkan waktunya nih untuk bisa join ke obrolan ringan, tapi harapannya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah ikut acara webinar kita, biasanya Digitalk ini kita lakukan awalnya offline seminar, terus di era-era pandemi kita terus berusaha eksis melalui webinar, dan kita juga saat ini selama bulan puasa kita juga berusaha untuk terus hadir di tengah teman-teman semua, pastinya untuk pertama memberikan updates mengenai industri dan terutama di bidang digital marketing, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan pencerahan mungkin untuk next campaign atau ide-ide yang bisa dijalankan untuk mendapatkan performance marketing campaign yang lebih baik. So, welcome back teman-teman di webinar Digitalk dari M-Target. So, hari ini, kayaknya ini event yang cukup spesial buat Digitalk kita karena kita untuk pertama kalinya benar-benar mendiskusikan sebuah use case yang nyata gitu ya. Semuanya nyata sih sebenarnya, cuman ini benar-benar sedang dihadapi dan sedang pada tahap-tahap yang sangat kritikal untuk bisa bangkit lagi nih. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai hospitality industry, terutama buat pariwisata di Bali. Jadi event ini harapannya kita adalah bisa memberikan pertama adalah updates dan tips serta input mungkin supaya teman-teman nanti bisa memaksimalkan aktivitas marketingnya supaya bisa revive lagi, bangkit lagi di yang kabarnya summer season tahun ini 2021 bulan Juli kemarin Presiden juga udah sampaikan kalau akan mulai bangkit lagi. Nah, kita semua berharap seperti itu dan kita sore ini kehadiran dua speaker yang sudah sangat berpengalaman dan ada di area bidang pariwisata. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana sih peran dunia digital dan bagaimana sih industri pariwisata, specifically Bali, di era-era pandemi ini dan bagaimana menyambut berita baik di mana bulan Juli 2021 ini jadi momen kebangkitan industri pariwisata. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya perkenalkan speaker-speaker kita, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk media partner kita yaitu Cakap Upskill yang terus mensupport kita. Jadi Digitalk ini selain bisa diakses melalui Zoom meeting, juga bisa diakses melalui YouTube dan aplikasi Cakap Upskill supaya jadi teman-teman yang menonton webinar kita melalui aplikasi Cakap, silahkan bisa bertanya, nanti juga speaker kita di akhir acara saat sesi Q&A akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan via aplikasi Cakap juga. Selain itu kita juga ada event Jakarta yang sudah lebih dari 1 tahun nih bareng-bareng memasarkan webinar kita dan yang tidak ketinggalan Krin.id yang juga mensupport acara Digitalk webinar kita. So tanpa berlama-lama lagi saya ingin memperkenalkan speaker pertama kita yang namanya adalah Pak Iwayan Rona. Beliau adalah Asisten Office Manager dari Bali Creative Industry Center. So, halo, selamat sore Pak Rona. Halo, selamat sore Mas Randi. Halo, hai, apa kabar Pak? So far so good ya. Jadi so far so good. Stay fit. Semoga selalu sehat juga. Yes. Well, semoga terus sehat Pak Rona, karena kita kayaknya mau dengar nih dari teman-teman di Bali Creative Industry Center, ada updates apa sih yang mungkin bisa dikasih ke teman-teman kita nih yang saat ini mungkin ada yang lagi struggling, ada yang lagi cari akal untuk mungkin pivot atau memaksimalkan opportunity yang akan ada ya Pak ya di Bali nanti. Wah, saya sih udah nggak sabar lagi nih Pak Rona. Nah, yang selanjutnya
ada Ibu Magdalena Miriana atau biasa dipanggil Mbak Mei. Hai Mbak Mei, apa kabar? Halo Mas Randy, kabar baik. Apa kabar juga? Kabar baik Mbak Mei. Nah teman-teman, Mbak Mei ini adalah customer solution kita di M-Target, tapi beliau sebelumnya sudah malang melintang di dunia industri. Sebelumnya beliau adalah Head of Business Development ya di OYO, di OYO Group, Mbak Mei, dan sebelumnya cukup panjang lah kalau saya bisa jabarkan. Jadi mungkin segitu aja ya Mbak Mei. Yes, jadi Mbak Mei juga sudah cukup malang melintang di dunia hospitality dan kita juga tertarik nih pengen dengar kira-kira Mbak Mei yang pengalamannya di dunia hospitality dan saat ini ada di bidang teknologi, ada apa sih yang bisa di-share? Nah, jadi kita bakal bahas nanti saat sesinya Mbak Mei. Nah, teman-teman, jadi di sesi webinar kita kali ini, pada akhir acara kita akan ada sesi Q&A dengan kedua speaker kita. Jadi selama Pak Rona dan Mbak Mei memaparkan materinya, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat untuk di Zoom meeting, di Cakap juga seperti itu. Kalau di YouTube bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Itu mungkin tanpa berlama-lama lagi, kayaknya waktu sudah lebih 10 menit nih dari yang dijanjikan. Jadi Pak Rona, gimana Pak Rona? Sudah siapkah untuk menerangi kita nih Pak Rona? Oke, sudah. Siap. Sip. Waktu dan tempat saya berikan ke Pak Rona. Silakan, Pak. Oke, saya izin share screen. Silakan Pak Rona. Sudah kelihatan lah ya? Sudah jelas Pak Rona, sudah. Oke, selamat sore teman-teman. Oke, di sini sudah ada 30 orang yang bergabung. Tentunya selamat datang dan juga senang sekali ya bergabung dengan M-Target. Tentunya diundang. Tentunya di sini lebih tepatnya kita sharing gitu ya, karena namanya insight itu kan bisa berasal dari mana aja gitu ya. Semoga jadi inspirasi juga dan semoga jadi istilahnya kita bukan menggurui gitu ya, tetapi lebih ke memberikan perspektif, bahwa perspektif itu kan istilahnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi dimanapun kita dapat pengalaman, entah itu berupa insight atau perspektif, tentunya itu jadikan sebagai sebuah komparasi gitu ya. Nantinya teman-teman nanti bergerak di bidang hospitality sepertinya gitu ya, banyak di kalangan kita yang di sini yang bermain di hospitality dan juga tourism. Nanti akan lebih banyak lagi kita akan mengenal apa sih sebenarnya hospitality dan tourism itu. Dan tentunya di tengah kondisi seperti ini pastinya teman-teman menjadi sesuatu yang merasa tamparan gitu ya bagi kita semua. Oke. Perkenalkan, nama saya Wayan Rona, saya berasal dari Bali dan cukup lama di Jakarta dan pernah berpengalaman juga selama menjalankan 1,5 tahun restoran gitu ya, Japanese food. Mungkin ada yang pernah dengar tentang Abura Soba. Itu makanan khas Jepang yang di-launching tahun 2011 dan datang ke Indonesia tahun 2015 dan sekitar ada 11 outletnya yang ada di seluruh Jabodetabek sejauh ini, tapi belum merambah keluar Jabodetabek. Dan saya benchmark dari situ untuk menghasilkan sebuah produk inovasi baru gitu ya. Jadi tourism itu, kalau kita berbicara mengenai tentang tourism, hospitality, kita tidak hanya berbicara mengenai tentang hotel gitu ya, tidak berbicara tentang restoran, tetapi kita mencakup berbagai banyak faktor gitu ya, sektor seperti itu. Bisa dari food and beverage-nya, dari sektor fashion-nya juga bisa, dan event, wedding, dan something else gitu. Oke. Seperti pepatah di sini gitu ya, saya ambil dari
patahnya Jack Ma, terinspirasi banget sama Jack Ma gitu ya. Jadi never give up buat teman-teman. Tentunya today is hard, tomorrow will be the worst, but the day after tomorrow will be sunshine. Artinya ketika kita di saat ini mengalami kesulitan gitu ya, tentunya besok akan lebih parah lagi, akan lebih susah lagi. Tetapi bagaimana teman-teman bisa benchmark dari apa yang sudah dihadapi seperti itu untuk step forward, satu langkah ke depan adalah sebuah kesuksesan teman-teman. Dan tentunya pasti ada masanya di mana kita mengalami kesulitan, tentunya ke depan pasti akan ada masanya mengalami pencerahan. Nah, pencerahan itu seperti apa? Tentunya kondisi di bidang tourism maupun hospitality pasti akan lebih terbuka lagi gitu ya, dengan berbagai opportunities, dengan berbagai peluang-peluang yang mungkin teman-teman bisa maksimalkan nantinya. Nah, kalau berbicara mengenai tentang masalah gitu ya di tahun 2020 awal Maret gitu ya, jadi memang kita memahami gitu ya, kondisi COVID itu ternyata berdampak besar juga bagi Indonesia. Khususnya yang kita rasakan di lingkup hospitality, terutama di Bali yang saya rasakan gitu ya, dulunya 24 jam itu tidak pernah berhenti gitu. Jadi setiap detik itu selalu nggak pernah ada yang namanya turis yang lewat, khususnya di Bali Selatan gitu ya, di daerah Kuta, Seminyak, Canggu, dan Berawe dan sekitarnya, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, tentunya data ini menyatakan bahwa pandemi COVID yang jadi masalah cukup banyak yang tertimpa seperti itu. Nah, pastinya ini bukan memberikan kita sebagai hal yang menakutkan, tetapi ini dijadikan sebagai kacamata bahwa memang di masa seperti ini adalah masa-masa kita sedang diuji, gitu ya. Banyak sekali yang terkena kondisi COVID, namun kita jangan sampai terpengaruh di bidang psikologi, karena semua kalau teman-teman misalkan terpengaruh dengan psikologi gitu ya, dengan melihat kondisi seperti ini, teman-teman akan stres, teman-teman akan bingung, teman-teman akan pasti tidak punya ide terbuka gitu ya untuk melihat apa sih di balik masalah yang terjadi gitu ya. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa perkembangan dunia termasuk Indonesia juga sudah memasuki era yang stage keempat, yaitu yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0. Nah, tentunya ini bisa teman-teman menjadi insight baru, bisa memandang ini sebagai sebuah tantangan, bukan jadikan sebagai sebuah masalah gitu ya. Karena semua perubahan, perkembangan itu adalah hal yang abadi. Tetapi kita bagaimana menjadi seorang individu yang bisa untuk adapt the revolutions gitu ya. Era revolusi 4.0 ini menjadikan kita lebih mudah lagi untuk beraktivitas, lebih mudah lagi untuk how to manage about our company, how to manage about our activities, how to solve about problems to be easy gitu ya. Jadi nah ini salah satu insight-insight yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melihat ke depan gitu. Agar kita tidak secara menutup diri terkait dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Nah, seperti yang terjadi di 2016, 2019 seperti itu, lonjakan di bidang visitor gitu ya, terkait dengan kunjungan wisatawan ke Indonesia cukup tinggi gitu. Nah, tentunya ketika kita dihadapkan dengan COVID-19 ini tentunya menjadi terlihat menurun. Tapi kita lihat bahwa ini bukan sebuah stigma yang berhenti di situ saja. Tapi ini sebagai tolak ukur untuk bagaimana ke depannya agar pariwisata ini menjadi lebih baik lagi. Bagaimana pariwisata ini agar lebih mengadaptasi challenge dan juga threat yang terjadi dengan sebuah terobosan-terobosan baru
terkait dengan melihat potensi dan juga opportunities yang ada. Nah, di sini kita melihat bahwa turis yang terjadi selama 3 tahun terakhir itu terjadi penurunan memang gitu ya. Sekitar 75% itu berasal dari international tourist yang datang, dan itu secara kalkulasi berdasarkan data dari BPS yang saya dapatkan gitu ya. Jadi memang 5 negara ini menjadi negara yang cukup intens untuk visit ke Indonesia. Nah, tentunya domestik juga mengalami penurunan juga gitu ya, dari menjadi 61% di tahun 2020. Nah, tentunya hal ini menjadi mempengaruhi berbagai sektor yang tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi yang terdampak adalah ke karyawan gitu ya. Nah, karyawan ini mengalami penurunan dari 13 juta sampai ke 32,5 juta secara tidak langsung. Banyak teman-teman kita yang dirumahkan. Nah, dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, tentunya devisa itu cukup berpengaruh gitu ya, karena kebanyakan orang yang datang ke Indonesia pasti itu memberikan peluang bagi peningkatan devisa di Indonesia. Nah, ini mengalami penurunan juga sampai di angka 31 juta gitu ya. Nah, ini tentunya menjadikan sebagai salah satu tolak ukur yang pastinya membuat apa sih perubahan yang perlu kita lakukan. Ketika kita melihat permasalahan seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tentunya kita memiliki potensi yang kita masih kuat gitu ya. Yang pertama, potensi pembangunan destinasi pariwisata. Nah, terkait apa itu? Nah, bahwa Indonesia itu kan memiliki berbagai banyak potensi destinasi pariwisata, seperti keragaman sumber daya pariwisata nasional, seperti berbagai budaya-budaya yang kita miliki, tradisi dan culture gitu ya. Tentunya itu menjadikan sebagai salah satu kekuatan kita, dan tentunya pertumbuhan pembangunan. Selain itu juga dari sisi culture dan juga karakter dari penduduk lokalnya. Misalkan kayak di Bali, misalkan orangnya suka senyum seperti itu, dan juga masyarakatnya ramah, dan tradisi-tradisi itu yang menjadi daya tarik daripada wisatawan kita. Dan yang kedua, potensi pembangunan pemasaran pariwisata, tentunya yang menjadi hal penting di sini adalah Indonesia sudah memasuki era industri 4.0. Tentunya banyak sekali sekarang campaign yang terjadi terkait dengan 4.0, seperti strategi marketing dan 4.0. Selain itu juga banyak brand equity yang tentunya dilakukan oleh berbagai sektor gitu. Nah, yang ketiga, potensi pembangunan industri pariwisata itu seperti yang kita lihat terkait dengan daya saing produk dan juga kredibilitas bisnis yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya kita bermain di bidang hotel ataupun restoran, tetapi juga masih banyak lagi potensi-potensi pengembangan usaha terkait dengan industri pariwisata, entah itu bisa travel agents berbasis teknologi, atau mungkin teman-teman sudah sehari-hari mempergunakan, kalau misalkan terbang atau bepergian kemana-mana menggunakan Traveloka atau tiket.com, dan mungkin dengan menggunakan pergi-pergi.com dan yang lainnya. Nah, itu salah satu banyak sekali pemanfaatan dari teknologi yang terjadi untuk membangun sebuah industri pariwisata gitu ya. Tidak hanya kita berkutat di bidang hotel, tapi kita bisa juga beralih ke pengembangan di bidang teknologi itu sendiri gitu ya. Tapi seperti yang teman-teman perlu ketahui, bahwa tidak perlu mengubah secara signifikan terkait dengan bisnis proses, tetapi bagaimana kita mendevelop dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia maupun dunia terkait dengan teknologi itu dengan melakukan adaptations to our company. Itu bisa jadi salah satu strategi juga untuk membangun sebuah industri pariwisata ke depan. Nah, yang keempat itu potensi pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Nah, tentunya ini
lebih ke yang saya tekankan adalah bagaimana ketika teman-teman atau partner kita memiliki sebuah hotel gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa menguatkan organisasi baik internal daripada company kita, selain itu juga dari sistemnya, terus ketika orang itu melakukan booking gitu ya terkait dengan hotel, tentunya ada sistem yang menjembatani antara baik di manajemen daripada perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu adalah potensi pembangunan ekonomi kreatif. Nah, ini menjadi kebetulan saya di bidang pengembangan fashion dan kriya, tentunya banyak sekali potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa dikolaborasikan gitu ya dengan berbagai potensi budaya yang tinggi di Indonesia. Nah, ini bisa dijadikan sebagai cerita atau bisa dijadikan sebagai bahan untuk menunjang daripada perkembangan pariwisata di Indonesia. Entah itu baik hotel itu kerjasama dengan berbagai destinasi wisata maupun dengan banyak desa-desa kita, desa-desa wisata yang ada di Bali kayak gitu ya, dan maupun di beberapa wilayah lain tentunya bekerja sama. Misalkan mereka mau berkunjung kemana, pasti banyak banget wisatawan kita yang tidak tahu tujuannya mau kemana. Nah, tentunya di situ bagaimana kita sebagai penyedia layanan atau service to be full of information gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu poin plus juga yang kita miliki untuk bisa memberikan insight lebih kepada wisatawan yang datang gitu. Nah, yang perlu saya tekankan tentunya di sharing hari ini adalah bagaimana kita mengadapt daripada industri 4.0 itu ke tourism 4.0. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kita sudah ancang-ancang untuk mempublikasikan terkait dengan how to adapt the tourism 4.0. Nah, tentunya di sini sebagai gambaran saja gitu ya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, itu ada teknologi, innovation, environment, sama application. Tentunya semua hal ini tidak mesti kita harus ikuti mengikuti perubahan, tetapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menciptakan sebuah perubahan. Jadi meskipun teknologi itu berkembang, tetapi kalau misalkan kita hanya mengikuti saja perubahannya, tetapi tanpa kita menciptakan sebuah perubahan, baik itu dalam misalkan kita bergerak di bidang travel agents gitu ya. Kalau kita hanya mengikuti perubahan, oke, kita mengikuti perubahan, tetapi kita tidak menggunakan teknologi gitu misalkan dalam hal pengembangan usaha kita gitu ya, entah itu Internet of Things, misalkan kita tidak mengembangkan cloud computing, memanfaatkan cloud computing itu dengan kita memanfaatkan big data, dan kita tidak memperhatikan security dan juga analytics the progressions of the visitors come to Indonesia in the last few years gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi satu langkah yang akan membuat kita itu menjadi terhambat gitu ya. Tapi ini sebagai istilahnya sumber informasi saja, sebagai acuan gitu ya, ketika ke depan apa yang perlu kita manfaatkan dari big data yang kita miliki, dari misalkan resource atau visitor yang pernah datang ke Indonesia, bagaimana kita engage dengan mereka, kita memberikan to be powerful informations, kita menganalisa analytics the visitors that's coming to Indonesia, dan kita bisa menjaga security terkait dengan data mereka. Nah, ini juga sangat penting banget gitu ya. Nah, selain itu juga terkait dengan aplikasi juga di sini sudah banyak banget. Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang cukup bisa dikatakan cukup aware gitu ya dengan berbagai pemanfaatan dari aplikasi itu sendiri, seperti Traveloka, terus tiket.com dan yang lainnya. Tentunya ini salah satu contoh saja, teman-teman bisa nanti ikuti
bagaimana pemanfaatan dari teknologi itu menjadi sebuah aplikasi yang tetap menunjang gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah based on customer needs. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem, membuat aplikasi, tentunya kita harus tahu segmentasi dan juga target siapa konsumen kita yang kita sasar. Nah, oke. Nah, ini salah satu empat hal yang menjadi indeks competitiveness daripada travel dan tourism yang saya ambil contohnya gitu ya. Nah, tentunya di sini ada enabling environments, bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang bisa menjadi bumerang juga, tetapi juga kita bisa menjadikan ini sebagai kekuatan kita untuk bisa bersaing di tengah kondisi seperti sekarang gitu ya. Kita mampu menciptakan sebuah lingkungan bisnis yang yang kondusif gitu ya. Kita tidak hanya bergerak di bidang tourism saja, kalau misalkan bergerak di bidang hotel gitu ya, atau misalkan bergerak di bidang travel agent. Nah, itu tentunya tidak hanya bergerak sendiri, tetapi harus memperhatikan berbagai sektor, entah itu berbagai aturan pemerintahan, entah itu pajak dan yang lainnya. Nah, ini tentunya hanya sebagai gambaran saja gitu ya, harus environment-nya harus bisnisnya itu lebih ke kondusif, jangan sampai mengabaikan dari berbagai sektor. Nah, yang kedua itu memperhatikan safety dan juga security-nya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang keamanan itu juga sangat penting di tengah kondisi seperti sekarang. Pariwisata itu cukup kelihatan redup gitu ya. Namun ke depan ini menjadi hal yang sangat diperhatikan karena tentunya protokol kesehatan, tentunya higienitas, kesehatan dan juga keamanan dan juga kenyamanan ini menjadi salah satu prioritas utama. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan dan juga menganalisa dari karakteristik daripada konsumen kita yang terdahulu dan juga melihat tren yang terjadi saat ini. Nah, dengan kita berdasarkan dari perkembangan seperti itu nanti pastinya kita akan bisa melihat apa yang perlu diperhatikan, entah dari kalau hotel sendiri pasti punya standar kesehatan dan juga higienitasnya seperti itu ya. Seperti contohnya dari segi kasurnya, mungkin dari segi bantalnya dan yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu human resource dan labor market. Nah, tentunya peluang daripada SDM kita ke depan itu sangat ditantang dengan berbasis teknologi. Nah, pastinya poin kelima ini menjadi hubungan yang selaras gitu ya. Jadi teknologi itu menjadi salah satu prioritas utama karena kita sudah memasuki 4.0, tentunya dalam hal sistem ketika mereka melakukan order dan itu di resepsionis itu misalkan sistemnya sudah masuk ke keuangan, misalkan dari keuangan itu akan beralih ke bagian operation, bagaimana mereka mengetahui how to keep the standard, how to prepare the standard. Nah, itu juga harus synchronize gitu ya, agar kita lebih aware lagi untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang nyaman gitu, yang pastinya untuk wisatawan kita. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan. Nah, tentunya ini keempat ini akan menjadi hal yang penting dalam hal menjaga persaingan nanti ke depan gitu ya. Nah, yang kedua ini saya highlight di bidang price competitiveness. Tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan pariwisata, entah itu hotel, travel agents, restoran, event seperti itu dan masih banyak lagi. Tentunya mereka pasti menetapkan price strategy gitu ya. Nah, price strategy ini akan menjadi salah satu perspektif pertama ketika si konsumen itu melihat atau mengunjungi website kita atau misalkan aplikasi kita. Nah, tentunya ini kita harus mengetahui dulu kira-kira pasar di sana itu
press standarnya seperti apa, dan tentunya ini menjadi standar yang harus ditetapkan dengan strategis gitu ya. Jangan sampai terlalu mahal sehingga konsumen kita lari begitu saja gitu ya. Dan di bidang infrastruktur juga yang perlu saya tekankan di sini adalah di bagian terakhir, yaitu terkait dengan prioritas perjalanan dan pariwisata gitu ya, dengan infrastruktur darat dan pelabuhan, dan juga transportasi udara. Nah, ini tentunya juga bagaimana kita membuat sebuah layanan yang bisa lebih well service gitu ya. Nah, kadang kan si visitor itu atau wisatawan itu datang ke Bali atau ke beberapa wilayah itu tidak tahu track daripada wilayahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita juga bisa menyiapkan sistem ini ketika mereka datang ke bandara gitu. Misalkan dia langsung turun di bandara, kita sudah langsung ready how to pick up them into our place. Nah, seperti ini juga salah satu strateginya juga gitu ya. Dan tentunya yang terakhir adalah mengenai tentang natural and cultural resource. Nah, tentunya yang menjadi highlight di sini adalah terkait dengan cultural resource dan juga business travel dan juga natural resource. Nah, bagaimana kita juga menerapkan berbagai potensi dan juga aset-aset alam maupun juga berbagai potensi pariwisata yang kita miliki. Tentunya ini harus kita punya kolaborasi gitu ya, saling menjaga, punya channel, dan juga punya bisa dikatakan win-win solution gitu ya dengan berbagai partner kita. Ketika mereka datang ke, seperti yang saya katakan tadi, ketika mereka bertanya-tanya mau berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali gitu ya, saya enaknya kemana gitu ya. Nah, di sini salah satu kita bisa menunjukkan keunggulan yang kita miliki, yaitu dengan informasi gitu ya. Dengan informasi ini tentunya lebih lengkap, lebih baik. Terus apa yang aktivitas mereka bisa lakukan di sana. Terus habis itu apa resource yang mereka dapatkan, entah mungkin merchandise yang mereka bisa dapatkan di situ, atau misalkan makanan yang mereka bisa konsumsi di situ. Nah, ini menjadi salah satu informasi penting gitu ya. Bagaimana kita sebagai penyedia layanan di bidang tourism itu, entah itu bentuknya nanti berupa hotel atau nanti teman-teman bentuknya travel agents atau bentuknya kayak Traveloka gitu ya, OTA atau online travel agents. Nah, ini salah satu sebagai salah satu keuntungan dan juga kekuatan untuk bisa to reach the consumer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau terkait dengan 4.0 banyak sekali perkembangannya yang kita lihat gitu ya. Jadi di tengah kondisi seperti sekarang tentunya bukan lagi kita untuk meredup gitu ya, tetapi kita lebih membangkitkan semangat kita dan bagaimana kita sudah bisa mengadaptasi berbagai potensi yang terkait dengan tourism 4.0, entah itu ada Internet of Things, terus ada big data, terus ada augmented reality, ada virtual reality, ada emerging technologies, wireless connectivity, blockchain, artificial intelligence, dan yang lainnya. Nah, salah satunya kalau Internet of Things ya teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya. Nah, Internet of Things di Indonesia itu sudah banyak sekali yang menerapkan seperti Hara gitu ya. Hara itu salah satu aplikasi yang menyediakan dan juga memfasilitasi berbagai pengembangan di bidang sektor pertanian dan pangan. Nah, kalau terkait dengan Clue, terkait dengan pengembangan smart city dan yang lainnya juga gitu ya. Nah, ini menjadi peluang yang perlu di upgrade gitu ya terkait dengan travel agents maupun berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Apa yang perlu dikembangkan, entah itu membangun sistem yang terupdate gitu ya, atau membangun sebuah database atau misalkan engage dengan database yang kita miliki seperti itu. Nah, kalau terkait dengan big data itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah database gitu ya, volume
yang kita miliki terkait dengan data online seperti itu. Nah, tentunya di sini banyak beberapa dari kita pasti sudah menggunakan yang salah satu penerapan dari big data ini seperti Facebook, ada Google, Yahoo, dan Instagram, salah satunya juga ya Twitter dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi media gitu ya untuk how to promote our products, our services gitu ya terkait dengan tourism di Indonesia. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang perlu dilakukan. Tentunya tidak hanya kita di sini menstereotip bahwa kita harus seperti itu, tidak. Tetapi kita lebih ke bagaimana menciptakan sebuah value proposition daripada atau competitive advantage gitu ya, keunggulan daripada perusahaan yang kita miliki. Gitu. Nah, kalau augmented reality mungkin teman-teman pernah main game Pokemon Go gitu ya. Jadi ini salah satu sebagai penerapan daripada teknologi yang sudah canggih gitu ya terkait dengan menampilkan dunia nyata dengan bantuan dari kamera dan kacamata gitu. Jadi ini salah satu dan sosial media seperti Instagram juga ketika kita lagi selfie gitu ya kita bisa ganti face kita seperti itu dan juga bisa update edit dengan berbagai emoticon seperti itu. Ini salah satu sudah familiar mungkin. Nah, yang perlu kita lakukan terkait dengan augmented reality adalah bagaimana kita menciptakan sebuah story gitu ya. Menciptakan sebuah story yang berbasis teknologi, entah itu terkait dengan promosi budaya, terkait dengan promosi alam, entah itu terkait promosi religius seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuatnya dan juga menjadi sebagai selling point daripada perusahaan teman-teman, itu entah di bidang travel agents ketika tamu datang bisa menunjukkan media seperti itu. Nah, ini salah satu menjadi uniqueness gitu ya dari perusahaan teman-teman. Selain itu juga virtual reality juga mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, kita bisa mengadaptasi teknologi dengan menggunakan aplikasi dari dunia maya seperti itu disimulasikan dengan komputer dan juga teknologi lainnya. Nah, tentunya kalau misalkan di kalangan mahasiswa gitu ya, baru-baru ini seperti wisuda gitu banyak sekarang menggunakan virtual reality, jadi tidak lagi menggunakan bertatap muka seperti itu. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah bukan berarti semuanya akan hilang gitu ya, semua resource itu akan hilang. Juga akan berpengaruh kepada cost seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa selain itu juga dari supply chain manajemennya, tentunya nanti pasti kita akan merasakan bagaimana to make effectiveness di bidang biaya seperti itu yang kita keluarkan. Nah, kalau yang berikutnya ada mixed reality, technology based business model, ada mobile technology, artificial intelligence, chatbots. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca juga ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini teknologi based business models kita sudah sudah setiap hari gitu ya kalau berpergian menggunakan Traveloka, Tiket.com, TripAdvisor dan juga Booking.com, mungkin terkait dengan Airbnb seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk aplikasi dari teknologi. Nah, bagaimana kita di tourism ini mengadaptasi. Saya izin keluar dulu ya, Bri. Oh, ya silakan. Nah, kita bisa mengadaptasi dari berbagai teknologi ini untuk mengupgrade sistem. Nah, bagaimana kita membuat efektivitas daripada bisnis kita? Tentunya ini menjadi peluang buat kita untuk memanajemen perusahaan kita juga. Selain itu si konsumen juga dia akan lebih mudah untuk bisa reach dengan aplikasi kita gitu ya. Oke.
Nah, tentunya di sini melihat kondisi seperti tadi gitu ya, Indonesia sudah memasuki era 4.0, berarti mungkin teman-teman ada yang merasakan bahwa ini salah satu tantangan gitu ya, karena tidak semua SDM kita di Indonesia itu adapt atau aware terkait dengan teknologi seperti itu. Nah, selain itu juga dengan perkembangan teknologi 4.0 ini menjadi salah satu potensi juga dan sebagai opportunities, dan bagaimana kita bisa mengadaptasi semua itu agar kita bisa bangkit lagi gitu ya, di bidang pariwisata ini. Nah, untuk bisa mengaplikasikan hal tersebut, tentunya ada strategi yang perlu kita pahami gitu ya. Bagaimana kita bersaing pastinya dengan similar company, pastinya ada yang menawarkan A, ada yang menawarkan B, menawarkan C. Tentunya apa yang menjadi uniqueness kita gitu ya. Nah, yang pertama kita harus punya mindset dulu nih. Teman-teman harus memiliki mindset seorang entrepreneur yang harus kuat gitu ya. Bagaimana kita mengedepankan internal locus of control, bagaimana teman-teman mengontrol terkait dengan manajemen internal perusahaannya seperti itu gitu ya. Oke, sebentar. Nah, selain itu juga teman-teman juga di sini yang menjadi highlight di sini adalah self confidence. Jadi kita jangan sampai putus asa gitu ya. Teman-teman harus terus percaya diri bahwa semuanya itu butuh proses. Nah, bagaimana kita bisa mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang kita miliki saat ini? Bagaimana kita mengevaluasi terkait dengan kekuatan kita yang sejauh ini? Terus bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan dan juga melihat opportunity yang ada saat ini gitu ya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita miliki strateginya seperti itu, nah tentunya ini akan membantu kita untuk stay forward gitu ya, tidak mundur begitu saja, tidak sampai teman-teman harus merubah bisnis modelnya gitu ya, tetapi lebih ke upgrade bisnis model itu sendiri. Nah tentunya fleksibel menjadi hal penting juga gitu ya. Jadi sebagai seorang entrepreneur itu jangan sampai hanya stuck dengan satu strategi, tetapi bagaimana kita punya contingency plans. Mungkin pernah dengar gitu ya, bagaimana kita memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting gitu ya. Dan selain itu juga kebutuhan terkait dengan orientasi untuk berprestasi maupun achievement itu juga harus tetap dipertahankan gitu ya. Jangan sampai teman-teman terpengaruh dengan kondisi sekarang harus mundur gitu, tetapi harus lebih dievaluasi lagi terkait dengan strategi internalnya seperti itu. Nah, tentunya karakteristik yang kita miliki adalah di sini ada 8 gitu ya. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan dalam hal melihat peluang-peluang yang kita miliki. Yang pertama ada ability for adapt to change. Nah, di tengah kondisi seperti ini kita dituntut untuk bisa berubah gitu ya. Berubah dalam artian tidak merubah bisnis modal teman-teman, seperti yang saya tegaskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah how to upgrade our business model. Bagaimana kita bisa mengevaluasi SDM kita, bagaimana kita mengevaluasi strategic management marketing kita, bagaimana kita mengevaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan kita, bagaimana kita memiliki strategi terkait dengan quality of the product atau service yang kita tawarkan. Tentunya itu yang harus menjadi evaluasi gitu ya, agar nanti ketika kondisi sudah normal ataupun belum normal, kita sudah tahu kemana arah dari bisnis kita. Nah, yang kedua ada internal locus of control, seperti karakteristik tadi, bahwa kita yakin bahwa di masa depan itu pasti akan banyak sekali tantangan gitu ya, entah dari eksternal maupun dari internal. Nah, ini perlu ada sebuah strategi dan juga lebih ke inovasi produk kita agar tourism atau sektor kita itu tetap sustainable prosesnya gitu ya.
Nah, yang ketiga ada namanya product dan service driven, bagaimana kita melihat karakteristik dari konsumen kita saat ini gitu. Kita mengetahui bagaimana kebutuhan mereka terkait dengan traveling seperti itu, bagaimana kebutuhan mereka terkait dengan hotel, bagaimana kebutuhan mereka terkait dengan nature, terus bagaimana kebutuhan mereka terkait dengan kunjungan mereka cenderung menyasar seperti apa, apakah pantai atau bagaimana. Nah, ini perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, yang keempat itu terkait dengan opportunity driven, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, melihat peluang-peluang yang terjadi, terus kita melakukan adaptasi, tetap melakukan innovation gitu ya, innovative focus, dan value creation yang tadi saya sudah jelaskan. Selain itu juga kita bisa yang memikirkan ini adalah risikonya gitu ya. Jadi di tengah kondisi seperti sekarang ini tentunya banyak sekali cash flow yang keluar gitu ya, terkait dengan terutama hotel. Antara pendapatan atau omset yang didapatkan per bulannya tentunya pasti menurun. Nah, tentunya di tengah kondisi seperti ini, bagaimana kita menetapkan sebuah strategi seperti tadi contingency plan, kita menerapkan strategi apa yang perlu kita lakukan gitu ya, dan mengukur bagaimana expense yang perlu kita keluarkan, bagaimana strategi kedepannya terkait dengan risiko yang terjadi seperti itu. Jangan sampai kita malah gulung tikar seperti itu. Dan yang terakhir yang pastinya adalah proaktif dengan melihat perubahan market seperti itu, kembali lagi ke behavior daripada konsumen kita, mereka butuhnya apa seperti itu. Nah, tentunya setelah kita memahami dan juga men-set up mindset kita sebagai seorang entrepreneur. Nah, di sini pentingnya kita menerapkan yang namanya visi misi kita gitu ya, sebagai seorang seorang entrepreneur. Tentunya visi misi itu sangat penting untuk mengarahkan kita ke depan itu seperti apa. Tahun ini posisinya kita ada di mana, tahun depan kita mau posisinya ada di mana. Nah, tentunya dengan kita memiliki visi dan misi, ini akan membantu kita dalam hal memperkuat competitive advantage kita, entah itu dari segi SDM kita, pelayanan kita, terkait dengan sistem kita, teknologi kita, price strategi kita, mungkin tempat di mana kita akan tampil, entah di sosial media seperti apa, atau misalkan di website tampilnya akan seperti apa. Dan salah satu SEO juga sangat penting ketika mereka searching about your technology or your systems or your business or your travel, mereka langsung catch up dengan nama yang mereka temukan di Google gitu ya. Nah, tentunya ini akan memiliki nilai daya saing gitu ya untuk kedepannya, karena kita sudah memahami apa yang dibutuhkan oleh market dan kita tetap mengedepankan namanya inovasi gitu. Nah, ini yang seperti saya jelaskan bahwa mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, kita bukannya kita membuat visi dan misi lagi, bukan seperti itu, tapi kita lebih ke bagaimana mengevaluasi daripada company kita gitu ya. Kalau melihat visi, apa yang ingin kita capai di tahun depan gitu ya. Sekarang kita sudah tahu nih kondisi kita seperti sekarang, tentunya kita bisa melihat dari sisi keuangan kita seperti apa, terus dari segi operasional kita seperti apa, dan bagaimana posisi SDM kita. Mungkin beberapa ada yang merumahkan SDM-nya seperti itu ya. Nah, tentunya ke depan itu harus sudah lebih detail lagi strateginya gitu. Yang ingin dicapai itu seperti apa gitu. Nah, dalam hal jangka panjang tentunya masih berkaitan dengan pengembangan gitu ya. Pengembangan bisnis itu kita mengadaptasi dengan teknologi yang terjadi. Selain itu juga meningkatkan value-value atau nilai-nilai dari bisnis kita. Yang kurang sejauh ini apa, dan tentunya kita perlu menambahkan apa gitu ya untuk kedepannya. Nah, dengan misi itu ada hal yang perlu kita lakukan gitu ya, untuk yang kita lakukan untuk mewujudkan visi yang ingin kita capai. Nah, dengan visi misi ini tentunya ada value yang akan menjadi dasar. Value itu mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, apa yang kita yakini, apa yang
menjadi kekuatan kita, apa yang kita tawarkan gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor kita, akan menjadi apa istilahnya keunggulan kita tersendiri gitu ya. Jadi contohnya seperti berikut. Ini salah satu saya ambil gitu ya sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi bukan perbandingan gimana, bahwa apa namanya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Airbnb ini salah satu juga yang berkutat di bidang tourism. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tourism tidak hanya berkutat di bidang hotel saja, travel agents atau event dan yang lainnya. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki dengan pengembangan yang perlu kita lakukan terkait dengan bisnis yang kita miliki gitu ya. Nah, tentunya Gojek ini kita bisa menganalisa di sini bahwa Gojek itu dia bermain di bidang menciptakan scale up daripada sebuah bisnis ojek gitu ya, berbasis teknologi, namun dia mengedepankan yang namanya social entrepreneurship. Jadi dia mengangkat para driver-driver dan juga memfasilitasi berbagai micro, small, medium enterprises sebagai partnernya. Nah, yang kita lihat di sini adalah apakah kita sejauh ini sudah menetapkan visi kita ke depannya itu sudah jelas gitu ya, atau misinya seperti apa yang ingin dicapai. Nah, kalau misalkan kita sudah menetapkan atau masih ngawang-ngawang gitu ya, nah tentunya hal ini yang apa namanya harus perlu dievaluasi lagi gitu ya. Jadi tentunya penerapan dari teknologi itu dan melihat potensi yang ada, kedepannya kita mau mengarah kemana nih terkait dengan usaha yang kita miliki. Topik yang kedua, saya ingin membahas tentang SWOT. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya. SWOT ini salah satu topik yang terkait dengan cukup jadi perbincangan juga terkait dengan kondisi sekarang gitu ya. Dan pastinya mungkin teman-teman sudah tahu SWOT itu kepanjangan dari strengths, weakness, opportunities, dan threat. Nah, strength itu apa? Strength itu adalah kekuatan kita gitu ya. Kekuatan kita bagaimana kita memahami sebuah perusahaan kita sejauh ini gitu ya, terkait dengan apa namanya proses bisnis kita sejauh ini yang berhasil apa. Selain itu juga aset yang kita miliki, mungkin itu berupa tim pengetahuan, mungkin dari sisi keterampilan, atau mungkin dari sisi informasi, atau mungkin dari segi reputasi, atau mungkin dari segi aset atau fisik apa yang kita miliki. Dan selain itu juga mungkin kita bisa memiliki kayak teknologi yang kita sudah terapkan atau keunggulan kompetitif lainnya yang menjadi salah satu kekuatan kita untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, kalau weakness ini kita melihat kelemahan. Nah, bagaimana kita melihat kelemahan kita gitu ya sebagai faktor yang pastinya memang negatif gitu ya. Tetapi dengan kelemahan ini apa yang kita menjadi termotivasi untuk bisa kita tingkatkan gitu ya. Tidak hanya kita melihat kelemahan kita, tentunya kita bisa melihat kelemahan dari kompetitor kita. Nah, kompetitor kita sejauh ini kelemahannya seperti apa, tentunya kita bisa upgrade di sana agar bisa menyajikan sebuah bisnis model gitu terkait dengan tourism dan juga hospitality dan juga bisa bersaing dengan kompetitor ke depannya seperti itu. Nah, kalau opportunity seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita melihat perkembangan daripada industri 4.0 ini sebagai salah satu kesempatan kita. Nah, bagaimana kita memahami sebuah market kita secara spesifik, selain itu juga apa yang dibutuhkan daripada market kita terkait dengan produk yang kita tawarkan maupun service yang kita tawarkan, dan kita juga melihat dari segmen mana kompetitor kita bergerak. Nah, tentunya kita tidak perlu harus mengikuti segmen yang sama gitu ya. Jadi kita harus bisa berbeda daripada kompetitor kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ancaman. Nah, tentunya ancaman ini kita sudah menghadapinya. Bagaimana kita bisa meminimalisir apa ancaman-ancaman seperti itu dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan juga opportunity yang kita temukan gitu ya. Kita dengan menganalisa dari perkembangan yang terjadi saat ini. Selain itu juga lebih meningkatkan daripada apa namanya SDM maupun resource yang kita miliki seperti itu. Nah,
Ini saya gambarkan kalau misalkan kita bagi menjadi 4 kuadran gitu ya. Kalau kuadran 1 itu adalah bagaimana tentunya kalau misalkan posisi kita ada di kuadran 1 gitu ya, bagaimana kita bisa lebih agresif gitu ya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kita dengan berbagai kekuatan yang kita miliki. Selain itu juga dengan produk-produk quality yang kita tawarkan, selain itu value yang kita tawarkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada di posisi kuadran 2, tentunya teman-teman harus bisa membuat strategi diversifikasi produk atau pasar. Nah, diversifikasi produk atau ini bagaimana kita bisa melihat pasar mana yang kita akan sasar gitu ya. Ketika kita melihat kompetitor kita ada di pasaran, menyasar misalkan segmen A, tentunya kita melihat akan banyak sekali yang menyasar segmen A. Nah, tentunya kita bisa lebih strategis untuk menetapkan strategi kita agar lebih efektif untuk kita bisa memasarkan produk kita gitu, ataupun jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga itu meminimalisir internal problem yang merebut peluang pasar. Artinya kalau misalkan teman-teman ada di posisi misalkan memiliki kelemahan gitu ya, namun memiliki dapat menganalisa dari opportunity yang ada, tentunya di sini harus bisa meminimalisir masalah yang dimiliki dengan memaksimalkan peluang yang dimiliki saat ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada di posisi 4 atau kuadran 4, itu strategi bertahan dengan cara bisa terus mengevaluasi kelemahan yang dimiliki dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, seperti itu. Agar kita tidak kalah jauh dengan kompetitor kita yang ada di luar sana gitu ya. Nah, yang terakhir ini sebagai hal yang penting juga, yaitu ada STDP, segmenting, targeting, differentiating, sama positioning. Nah, ini salah satu teman-teman setelah beberapa tahun berjalan gitu ya, menjalankan usahanya terkait dengan di bidang tourism atau hospitality, tentunya sudah tahu nih segmennya sejauh ini seperti apa. Nah, saat ini ketika menghadapi kondisi COVID-19 ini, tentunya market pasti akan berubah gitu ya. Style mereka pasti berubah, terus gaya hidupnya mungkin berubah, atau mungkin permintaannya berubah. Nah, ini teman-teman harus bisa mengevaluasi lagi. Kira-kira segmen mana ke depan yang harus disasar dengan memaksimalkan dari opportunity yang dimiliki seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mampu memetakan daripada segmentasi, itu bisa dari sisi geografisnya gitu ya, dari sisi psikologinya, atau misalkan dari segi perilaku daripada konsumennya gitu. Nah, tentunya ini yang menjadi bahan dasar evaluasi untuk bisa meningkatkan target market yang akan disasar gitu ya. Yang kedua itu adalah terkait dengan targeting. Targeting ini lebih menyasar bagaimana teman-teman sudah tahu nih kira-kira karakter dari konsumen teman-teman itu seperti apa, produk-produk yang ditawarkan seperti apa. Selain itu juga yang menjadi konsumen teman-teman itu akan seperti apa gitu ya. Nah, ini tentunya sangat penting juga untuk diketahui agar kita bisa untuk menyasar konsumen kita lebih efektif lagi. Gitu. Nah, sebelum kita memasuki positioning, tentunya teman-teman harus memiliki diferensiasi. Diferensiasi ini tentunya harus memiliki value produk yang atau service yang sesuai dengan permintaan pasar, mampu menjawab permasalahan yang ada di pasar seperti itu, dan jangan sampai produk atau service yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan market, sehingga apa yang kita lihat sekarang gitu ya, banyak teman-teman kita yang sebelumnya bekerja di bidang pariwisata itu beralih profesi gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi dengan kita memiliki konsistensi dan juga mampu mengadaptasi opportunities yang kita miliki, selain itu juga memiliki kekuatan yang tadi saya jelaskan, dengan secara konsisten itu akan membantu teman-teman juga akan lebih berkembang lagi gitu ya. Memang semuanya itu proses, tidak secara semata-mata itu akan langsung jadi seperti itu. Nah, terakhir adalah positioning, yaitu bagaimana ketika mereka sudah memasuki
masa-masa sulit ini gitu ya, nanti apa nih yang teman-teman bisa tawarkan gitu kepada konsumen, sehingga branding yang mereka tangkap dari produk atau service yang ditawarkan itu sudah paham gitu ya, ketika mereka menggunakan aplikasi ojek gitu ya online, mereka langsung tercetus menggunakan Gojek atau Grab seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu positioning, sehingga apa yang ada di benak mereka itu sudah tertanam gitu ya. Oke, mungkin ini sebagai gambaran saja. Data saya dapatkan dari Kemenparekraf bahwa memang strategi yang didukung oleh pemerintah juga seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penerapan dari teknologi 4.0 itu selain itu juga sebagai persiapan ke depan gitu ya. Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah quality tourism yang kuat gitu ya, entah dari value yang ditawarkan seperti apa, dan bagaimana bisa menciptakan sebuah wawasan informasi. Selain itu juga bagaimana menciptakan karakter daripada penduduk lokalnya, itu juga akan menjadi salah satu hal yang penting. Selain itu juga akses connectivity, baik berbagai travel dan juga bekerja sama dengan domestic travel seperti itu. Nah, ini salah satu menjadi hal penting juga gitu ya. Selain itu yang ketiga ada cleanliness, healthy, safety, dan environment. Ini tentunya ada beberapa protokol yang perlu diperhatikan juga. Selain itu destinasi dan reputasi. Seperti yang saya katakan, jangan sampai kita berputar profesi seperti itu, tapi kita lebih ke meningkatkan dan juga upgrade daripada bisnis yang kita miliki gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah digital ecosystem, bagaimana kita menerapkan teknologi sebagai salah satu value kita juga, sebagai media akses kepada konsumen kita agar lebih cepat seperti itu. Dan juga bagaimana kita mentrain human capital kita agar agar ketika tourism kembali pulih gitu ya, tentunya SDM kita sudah memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberikan servis yang bagus. Selain itu juga product development, seperti yang saya jelaskan tadi juga, diferensiasinya kita juga harus menciptakan value produk yang kuat. Habis itu juga memiliki diferensiasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar seperti itu. Dan yang ke-8 itu adalah industri, governance, dan manajemen. Tentunya model bisnis yang kita bangun lagi adalah bisnis model yang berbasis teknologi seperti itu. Jangan sampai kita masih berkutat dengan sistem yang lama gitu ya. Tapi bagaimana kita mengadaptasi sebuah teknologi itu menjadi sebuah bisnis yang berbasis digital. Nah, yang ke-9 itu adalah communication, promotion, dan marketing. Ini mungkin ke public relation gitu ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah story. Akhir-akhir ini saya pernah dengar itu Disney akan menyasar market kita di Indonesia sebagai salah satu home base daripada story-nya. Nah, ini salah satu masyarakat company luar sudah masuk ke Indonesia untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kenapa kita sebagai generasi muda tidak untuk membangun sebuah story, membangun sebuah sistem, memanfaatkan teknologi yang kita miliki agar agar dengan story itu orang akan lebih aware gitu ya dengan apa yang kita miliki. Nah, yang terakhir adalah inovasi. Untuk bisa menciptakan sebuah tourism yang sustainability, kita harus punya inovasi dan juga kreatif gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan dan meng-create sebuah bisnis. Jangan sampai kita hanya mengikuti sebuah bisnis, tetapi kita harus menciptakan sebuah bisnis, entah itu di bidang kuliner, fashion, craft, content, games, television, dan yang lainnya gitu ya. Tanpa kita merubah bisnis model yang kita harus beralih profesi seperti itu, tapi kita mem-make up dan juga meng-upgrade sistem model bisnis yang kita miliki. Oke, cukup sekian dari aku mungkin. Oke, Beli Rona. Wow, lengkap banget nih Beli Rona. Memang kalau langsung dari
pelaku bisnisnya ya. Wah, end to end ya beli ya. Langsung informasinya lengkap mengenai dari mulai keadaannya dan bagaimana cara exploit opportunity yang akan hadir nih ya beli ya. Karena kabarnya kan memang bulan Juli nanti kita akan udah mulai jadi momentum rebound. Jadi teman-teman di sini yang mau bertanya silahkan diketik di kolom komentar. Jadi setelah ini kita akan masuk ke Kak Mary, Mbak Mei, untuk memaparkan materinya. Jadi selama Mbak Mei memaparkan materinya, silahkan ketik pertanyaan di kolom pertanyaan. Dan seperti digital sebelumnya, jika teman-teman memang sebagai pelaku bisnis, terutama di bidang pariwisata, jangan ragu untuk tanyakan real case mungkin ya. Jadi harapannya semoga Pak Rona dan Mbak Mei bisa membantu keadaan teman-teman yang sifatnya real case juga gitu. Jadi semoga benar-benar beneficial untuk bisnis dan keadaan teman-teman saat ini. So, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung sapa Mbak Mei ini. Hai Mbak Mei. Halo Mas Randy. Oke, sudah siap ya Mbak Mei? Sudah, terima siap, kasih ya. Beli Rona, penjelasannya sangat dikupas dengan sangat lugas, detail sekali. Saya jadi dapat beberapa insight dari informasi yang di-share. Terima kasih banyak Beli Rona. Sama-sama Mbak. Thank you juga Mas Randy sudah membantu kita dalam acara ini. Oke, saya lanjut ya. Silakan waktu dan tempat Mbak Mei. Ya, terima kasih. Oke, selamat sore kepada rekan-rekan yang join pada Zoom meeting hari ini. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bli Rona tadi mengenai sistem bisnis yang ada, yang bagaimana harus kita pertahankan, terus kemudian apa sih yang harus kita lakukan, maka saya ingin memperkenalkan produk dari M-Target. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengangkat konten mengenai apa sih yang terjadi di hospitality business based on my experience and my background yang berhubungan dengan hospitality. Memang compare to 2019 kondisinya menurun cukup signifikan ya, dari yang dari kondisi yang okupansi sekitar 50-70% pada bidang hospitality yang terjadi di 2019 menurun menjadi average 20%, terutama untuk area Bali yang dampaknya lebih terasa ya dibanding dengan area lain. Walaupun area lain itu dampaknya cukup besar, hampir serupa dengan Bali. Hanya karena di Bali itu kehidupan dan roda perekonomiannya itu berjalan mengandalkan tourism and hospitality, maka efek itu tuh sangat mengganggu sekali sistem perekonomian yang ada di Bali. Nah, kemudian untuk market update fact mungkin tadi menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bli Rona bahwa sudah terpapar efeknya kita minus sekitar 11-20% ya untuk bisnis yang ada di Bali. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, bagaimana cara kita menyikapi melanjutkan bisnis ini, kita selaraskan dengan teknologi yang sudah disediakan. Sehingga walaupun SDM mungkin ada berkurang, ataupun ada pengurangan budget dan yang lainnya, tapi tidak mengurangi services yang diberikan oleh pihak hospitality itu sendiri. Seperti itu. Sorry, sebentar ya.
Oke, ini adalah sedikit gambaran bahwa sebagai tindak lanjut untuk menanggulangi masalah ini, masalah selama masa pandemi ini agar tidak berkelanjutan, maka dari Pemda Bali sendiri, dari pihak government, sudah menetapkan ada 3 zona hijau yang mana itu akan segera dibuka untuk turisme. Itu suatu berita yang baik dan kami yakin bahwa perlahan zona hijau ini akan semakin meluas. Yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri adalah vaksinasi yang sudah dimulai, program vaksinasi yang sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2021. Yang diharapkan itu bahwa dari 3 area itu semua penduduk ataupun pekerja bisnis yang ada di area tersebut sudah mendapatkan vaksin, sehingga kita siap, Bali siap untuk membuka diri kembali, membuka kesempatan bagi para pelancong ataupun orang yang ingin berwisata, berkunjung ke Bali itu dapat bisa diterima dengan baik dalam kondisi yang tetap kita terapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah gambaran untuk green zone-nya untuk area Ubud, Nusa Dua, dan Sanur. Walaupun disambut cukup antusias, banyak teman-teman kita untuk area Bali sendiri mengharapkan ada penambahan area lagi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, Iwayan Koster, beliau menyampaikan setelah green zone di 3 area ini, maka akan dilanjutkan untuk area selanjutnya, sehingga semua area yang akan ada di Bali itu akan siap untuk menyambut turis. Sorry. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada apa sih yang selama ini dilakukan selama kondisi Bali yang tidak memungkinkan untuk menerima turisme, sedangkan bisnis harus tetap berjalan. Yang dilakukan oleh para pebisnis yaitu mereka mengandalkan sosial media atau mereka mengandalkan influencer-influencer untuk memberikan testimoni atau sharing pengalaman mereka menginap di properti-properti yang ada di Bali atau menikmati keindahan alam yang ada di Bali atau bisa menikmati kuliner dan yang lainnya yang ada di Bali. Tapi apakah dari sana bisa memastikan dengan budget yang sudah dikeluarkan itu bisa memastikan kembali impact yang akan bisa diterima atau revenue yang bisa dihasilkan dari budget yang sudah dikeluarkan itu, yang tentunya itu agak mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil yang terukur ya. Sedangkan semuanya itu dapat diakses melalui handphone kita, melalui smartphone kita, mulai dari recreation, worship, work, dating, hangout, and study dan yang lainnya itu semua bisa kita dapatkan dari gadget kita. Tapi apa aja sih yang bisa dilakukan, yang bisa kita terima melalui smartphone kita? Nah, yang kita sampaikan di sini hari ini akan saya sampaikan yaitu pengalaman yang bisa disajikan oleh M-Target itu adalah mulai dari pre-stay, on-stay, and post-stay. Nah, apa saja produk-produk yang bisa kami berikan? Contohnya adalah dengan menggunakan smartphone kita semua, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman yang sudah apa sih yang ada di Bali, kemudian kita juga bisa memperkenalkan hospitality kita, sistem kita, services, dan yang lainnya, dan kita bisa memberikan mereka warm welcome melalui gadget ya yang ada di tangan mereka. Terus kemudian setelah itu dari pihak hospitality sendiri, dari pihak perhotelan ataupun bisnis yang lain, bisa melalui aplikasi M-Target ini memberikan informasi ke mereka apa yang dapat kita lakukan, apa services yang dapat kita berikan, sehingga bisnis yang
sedang berjalan bisa dapat di upselling atau bisa untuk ditingkatkan. Kenapa kita lakukan hal seperti ini? Karena kita harus memberdayakan semua kondisi yang ada. Kita maksimalkan semua sourcing yang bisa kita lakukan agar efek yang bisa diterima oleh para customer itu dapat dinikmati. Seperti itu. Oke, dan kita juga bisa mengirimkan greetings kepada customer kita, yaitu melalui gadget masing-masing dapat diterima pada saat beliau sudah tiba di hotel dan yang lainnya. Nah, itu semua bisa dilakukan. Kemudian services yang lainnya itu kita juga bisa membantu mereka untuk memberikan reminder ataupun membantu mereka dalam memperlancar hal-hal yang mereka butuhkan selama mereka tinggal atau selama mereka on stay di hotel itu. Mulai dari kita menawarkan produk yang ada di restoran, kemudian mungkin ada spa yang ada di hotel itu yang dapat ditawarkan kepada customer, dan kemudian bisa juga kita tawarkan apakah mereka mau breakfast di kamar atau mereka mau breakfast di restoran. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hal-hal yang bisa kita lakukan pada saat customer kita melakukan on stay di hotel tersebut. Nah, setelah mereka selesai leisure atau selesai berwisata di Bali, kita juga bisa melakukan follow up di sana, ya, melakukan kata-kata penutup atau kita bisa melakukan survei dan yang lainnya sehingga mereka bisa merasakan experience yang menyenangkan selama mereka stay di sana. Oke, dan ini adalah feedback. Feedback itu sangat penting ya. Feedback itu sangat penting bagi perkembangan bisnis yang ada di hotel tersebut. Oke, untuk mengetahui apa saja yang dapat kami sajikan kepada para pebisnis hotel yang ada di sini, yaitu yang pastinya kita bisa menyediakan email marketing, kemudian profesional email sender, subscriber list, terus kemudian kita bisa memberikan interactive form, baik itu dalam bentuk survei ataupun greetings yang lainnya, landing page. Itu yang sangat mempermudah para tim marketing untuk dapat melakukan hal itu dengan sendirinya. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari sisi saya untuk M-Target. Kembali ke Kak Randy. Oke, Mbak Mi, hai. Terima kasih banyak pemaparannya, luar biasa banget. So, thank you Mbak Mei. Sekarang kedua speaker kita udah kasih pemaparan nih mengenai materi-materinya mereka masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, saya juga ingin ajak teman-teman untuk ajukan pertanyaan nih kepada dua speaker kita karena baik Pak Rona ataupun Mbak Mei, mereka berdua memang memiliki kapasitas nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bidang pariwisata. So, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin pertanyaan pertama datang dari saya nih, Pak Rona sama Mbak Mei. Kemarin, kayaknya banyak kita dengar isu nih, kalau bahkan Pak Presiden pun bilang bahwa bulan Juli ini akan jadi momen pertama atau hembusan nafas pertama yang menghidupkan pariwisata di Bali. Menurut pendapat Pak Rona, Pak Rona dulu deh, gimana Pak menanggapi isu bukan isu, mungkin berita ya, lebih tepatnya bukan isu ya, berita tersebut Pak. Apakah memang ada possibility ke arah sana Pak Rona? Oke. Kedengaran nih suara. Oke. Terkait dengan kalau yang dikatakan tadi itu sebagai salah satu kesempatan gitu ya, salah satu peluang buat kita semua. Seperti yang saya katakan tadi itu ya, kalau misalkan rencana atau kebijakan tersebut dilaksanakan gitu ya, dibukanya sebagai pilot project kalau bisa kita katakan, sebagai uji coba, kalau misalkan perkembangan nanti kedepannya bagus seperti itu, tentunya pasti akan pariwisata kembali normal.
Nah, tentunya seperti yang saya katakan tadi, memang kita perlu banget nih dari jauh-jauh hari mengevaluasi. Entah kita bergerak di bidang travel, kita bergerak di bidang hotel, misalkan seperti itu, restoran, atau misalkan online travel agents dan yang lainnya. Kalau kita sudah dari jauh-jauh hari memiliki strategi gitu ya, secara konsisten untuk mengevaluasi usahanya, baik dari strategi pengelolaan sumber daya manusianya, entah dia memberikan development training seperti itu, how to involve terhadap teknologi yang sudah berkembang. Itu kan kalau kita berbicara mengenai tentang perkembangan industri 4.0 itu sudah berkembang dari awal, isu-isunya dari awal tahun 2020 kan sebenarnya, sebelum COVID ini masuk gitu. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman ketika berhadapan seperti ini sudah jauh-jauh hari sudah melakukan evaluasi gitu ya, aplikasi upgrade terkait dengan sistemnya. Selain itu juga manajemen terkait dengan seperti yang dikatakan oleh Mbak Merina tadi, bagaimana men-set up sebuah budget gitu ya terkait dengan perusahaannya, how to set up our financial management in the short term and long term. Selain itu juga mengelola terkait dengan operationalnya, supply chain, product quality, differentiation. Kembali lagi apa yang saya katakan tadi, itu akan terlihat ketika kondisi di bulan Juli itu diterapkan gitu. Nah, kalau misalkan kita kurang memiliki strategi seperti itu ya, yang tadi dijelaskan juga oleh Mbak Merina juga, kalau kita udah tidak ancang-ancang dari sekarang untuk memiliki kesiapan gitu ya, program apa yang mau ditawarkan, fitur-fitur apa yang mau diterapkan seperti itu terkait bisnisnya, itu akan menjadi kelemahan kita nanti. Nah, itu otomatis akan menempatkan posisi kita ada di bagian weakness itu tadi, akan lebih besar weakness kita, tantangan sudah datang gitu. Nah, tantangan tadi bukan lagi kita beradu dengan COVID lagi, tetapi dengan kompetitor-kompetitor kita yang sudah dari jauh-jauh hari sudah melakukan evaluasi terkait dengan manajemen sistemnya, terkait dengan manajemen company-nya, terkait dengan manajemen operasionalnya, terkait dengan manajemen teknologinya itu. Nah, kalau misalkan kita sudah aware dari sekarang, nah otomatis nanti ketika pilot project itu dibuka oleh Bapak Joko Widodo, yang pastinya kita sudah siap nih untuk menghadapi berbagai bentuk kompetitor itu. Entah kompetitor itu dari segi similarities of the other competitor of the products, atau misalkan keunggulan dari kompetitor kita sudah siap gitu. Di mana kita bergerak dan kompetitor kita bergeraknya di mana gitu. Seperti itu. Wow, oke. Jadi emang sebetulnya opportunity-nya ada ya, Pak Rona ya. Justru jangan sampai malah kompetitor nih yang malah disalib kompetitor opportunity-nya ya. Ya, betul. Oke. Kalau dari Mbak Mi, gimana nih Mbak Mi ngelihat keadaan ini, berita tersebut Mbak Mi? Ya, Mas Randy, kalau kita lihat dari kondisi saat ini, betul apa yang disampaikan oleh Bli Rona, yaitu ayo kita berbenah diri. Dengan kondisi yang ada bukan berarti kita menyerah ataupun kita stuck, tidak melakukan apa-apa, tapi harus mencari peluang baru, harus mencari cara-cara baru. Apa sih yang harus saya lakukan? Ibaratnya kalau kita harus menembus suatu tembok, bagaimana caranya kita harus bisa melewati tembok ini, baik itu dengan jalan memutar ataupun mencari jalan lain. Salah satunya yaitu kita memaksimalkan penggunaan aplikasi, yaitu atau secara teknologi yang harus kita improve, karena secara kondisi pandemi sekarang kita face to face atau kita melakukan in touch yang berhubungan dengan manusia atau dengan tangan itu sangat terbatas ya, seperti itu. Tapi bukan berarti bisnis kita harus terbatas sampai di sana. Wah, oke. Setuju sih kami, setuju. So, ini
ada pertanyaan di kolom pertanyaan kita yang menarik menurut saya. Cuman sebelumnya ada yang disampaikan juga. Jadi teman-teman di sini webinar kita kali ini juga bisa diakses via YouTube account dari M-Target. Jadi kalau teman-teman ada ketinggalan atau mau balik lagi nih penjelasannya Pak Rona tadi mungkin kecepatan, penjelasannya Mbak Mi terlalu cepat juga, nanti bisa tonton lagi di YouTube account-nya M-Target. So, pertanyaan kedua, menarik nih, ini pariwisata banget. Mengenai okupansi, wah, jadi emang kayaknya kita udah sama-sama tahu ya Pak Rona, Mbak Mi, kalau emang salah strategi utama kayaknya yang nggak mungkin dihindari adalah kerjasama dengan OTA ya, untuk menaikkan okupansi dari bisnis teman-teman di sini semua gitu ya, yang terutama yang di bidang hospitality. Nah, tapi selain OTA katanya kan memang harus agar terus kompetitif harus melakukan yang lebih dengan kompetitor ya. Ada tips nggak nih? Saya ke Mbak Mei dulu deh. Ke Mbak Mei kira-kira selain kerjasama dengan OTA, ada nggak sih hal lain yang bisa difokuskan nih oleh pelaku bisnis, orang-orang di dunia hospitality supaya hasil akhirnya menaikkan okupansi pastinya. Silakan Mbak Mei. Ya, baik. Makasih pertanyaan yang bagus untuk Mbak Esti. Terima kasih Mas Randy juga Mbak Esti. Oke, aku jelaskan sedikit ya. Kerjasama dengan OTA itu baik ya, tapi yang perlu kita sadari itu adalah berapa banyak OTA yang akan kita kerjasama. Rata-rata satu hotel itu akan bisa bekerja sama dengan 5 OTA. Dan setiap OTA itu pastinya kita tahu mereka akan take charge, mereka akan ada fee yang harus kita share kepada mereka, itu sekitar 15-25% seperti itu. Nah, apakah efektif atau tidak? Selama ini boleh dibilang untuk bekerja sama dengan online travel agent ataupun OTA itu cukup efektif. Tapi apakah database dari customer itu didapatkan di tangan sang pemilik hotel? Apakah hotel bisa menindaklanjuti agar klien-klien atau tamu-tamu yang menginap di hotel itu bisa datang kembali menjadi loyal customer? Bagaimana cara kita untuk menjaga customer yang sudah pernah menginap, yang sudah datang, agar mereka bisa datang lagi untuk kedua kali, ketiga kalinya, mungkin ajak saudara, ajak rekan bisnis, ataupun yang lain-lainnya, teman-teman dan yang lain, mereka bisa melakukan event di hotel tersebut. Nah, solusinya yaitu dari sisi hotel harus melakukan pendekatan persuasif direct kepada customer-nya, sehingga kita bisa membangun bonding antara si pihak hotel dengan customer. Kita bisa menanyakan mungkin dari ID-nya, dari alamat emailnya, dan yang lainnya. Kita bisa memberikan mereka greeting selamat ulang tahun, dan kita bisa mengirimkan program-program spesial untuk hari-hari spesial mereka, seperti itu. Yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh OTA. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan itu? Kita harus mengencourage kepada pihak hotel untuk mendekatkan diri kepada customer. Apakah sudah cukup database customer yang ada di tangan pihak hotel? Selama ini berapa persen dari tamu-tamu yang check-in atau mendaftar melalui OTA itu bisa didapatkan datanya oleh pihak hotel? Seperti itu. Apakah sudah terdata semua? Nah, itu masih ada celah di sana, masih ada alternatif di sana, supaya dari sisi hotel pun dalam kondisi seperti ini, mereka bisa melakukan direct selling kepada customer tanpa melalui OTA. Bukannya berarti dalam hal ini OTA tidak baik atau tidak support, bisa support. Tapi harus kita ingat bahwa kita harus mengencangkan budget yang ada, seperti itu. Dan itu ada alternatif cara lain. Seperti itu. Wah, setuju banget nih kalau Mbak Mi bilangnya fokusnya ke membangun database, hubungan personal ya, dari bahkan ucapin ulang tahun gitu ya Mbak Mi ya. Ya setuju Mbak Mi, karena memang kalau kita ngomongin pariwisata, saya juga kalau melihat diri sebagai turis gitu ya,
dari saya sih pengalaman yang menarik itu menjadi cerita biasanya. Dan begitu traveling kan kita akan cenderung ngobrol-ngobrol ya, Mbak Mi sama teman. Saya kemarin ke sana dan nginep di sana, dan yang diceritakan adalah experience-nya ya. Jadi memang kayaknya building experience yang kayak Mbak Mi bilang tadi jadi salah satu strategi utama, karena memang hospitality sebenarnya kita ngomongin service ya, layanan ya Mbak Mi. Yes. Oke, nah saya ke Pak Rona nih. Gimana Pak Rona melihat OTA dan okupansi? Gimana Pak menurut pandangan Pak Rona nih? Kalau menurut saya sih sebenarnya hampir mirip ya dengan yang disampaikan oleh Mbak Merina. Jadi memang OTA itu bukan satu-satunya gitu ya untuk menjadi sebuah okupansi maupun sebagai salah satu strategi juga untuk menciptakan sebuah solusi utama dalam sebuah bisnis. Seperti yang dikatakan juga bahwa kita perlu engage dengan konsumen gitu ya, dengan konsumen-konsumen yang sudah pernah datang gitu ya ke Indonesia dan beberapa wilayah di Indonesia dan khususnya di Bali gitu. Bagaimana kita bisa memberikan engagement kepada konsumen kita, bagaimana kita bisa menawarkan value yang kita miliki, atau mungkin berbagai bentuk promosi, atau misalkan dengan memberikan percentage diskon gitu ya ketika dia melakukan traveling gitu misalkan ke Indonesia. Nah, ini tentunya UTE yang tadi disampaikan juga benar. Dia hanya sebagai platform gitu ya. Platform itu maksudnya dia hanya sebagai media mempercepat untuk melakukan booking seperti itu. Tapi untuk engage dengan konsumen itu dia bisa dikatakan terbatas. Nah, bagaimana peran kita di sini adalah sebagai agensi dan berbagai company lainnya itu lebih ke memanfaatkan kembali dari big data yang tadi saya sampaikan, bahwa fungsinya big data itu adalah merefleksi kembali dari konsumen-konsumen yang kita udah miliki. Mungkin partner-partner kita dengan hotel itu pasti punya database. Nah, itu yang kita manfaatkan. Dengan cara apa? Dengan cara lebih tepatnya itu engagement ya, teman-teman. Jadi jangan hard selling di situ. Karena kalau misalkan teman-teman hard selling, maka itu akan menimbulkan sebuah kesan yang spam gitu ya, spamming gitu ya. Jadi itu salah satu yang tidak disukai biasanya sama konsumen kita. Dan otomatis kalau misalkan teman-teman bisa menawarkan program-programnya, fitur-fiturnya, atau mungkin informasi-informasi, dan mungkin tadi juga sudah ditekankan oleh Kak Randy juga bahwa how to build up our story about tourism and also hospitality Indonesia. Kita merangkum semua histori-histori itu menjadi sebuah rangkaian cerita, rangkaian sebuah informasi, maka mereka akan lebih teredukasi nanti. Wah, ternyata ada seperti ini dan seperti ini. Mereka yang belum tahu sebelumnya akhirnya tahu. Nah, ini salah satu kita namanya mengedukasi market seperti itu. Dan otomatis ini bukan saya tekankan lagi, UTE bukan jadi solusi utama, tetapi ini sebagai media saja. Oke. Terima kasih banget ya jawabannya Pak Rona. Yes, karena memang kalau kita ngelihat hospitality dan tourism itu kita ngomongin experience gitu ya, Pak Rona ya. Nah, ini ada satu sih sudut pandang saya mungkin sebelum kita tutup, karena waktunya udah hampir buka puasa nih buat teman-teman yang di waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir dari saya ke Mbak Mi dulu deh. Mbak Mi, kalau kita ngelihat gitu ya, karena saya sebagai orang yang entusias dengan dunia digital, yang kemarin kita pelajari sangat detail adalah bagaimana pandemi mengakselerasi adopsi teknologi di masyarakat gitu ya. Dari yang tadinya kita banyak 90% aktivitas yang kita lakukan itu physical activity gitu, yang dari mulai membaca berita, kita baca di koran, sekarang udah ganti ke smartphone gitu ya, sekolah, makan, dulu kita jalan ke warung, sekarang kita pesan di aplikasi GrabFood dan GoFood gitu ya. Hampir seluruh aktivitas tersebut terdisrupsi
dengan teknologi gitu ya. Kalau dari sudut pandang customer behavior, akan samakah bagaimana turis-turis ini berperilaku nanti waktu datang ke Bali lagi pre-pandemi dan post-pandemi COVID-19 ini, Mbak Mi? Gimana pandangannya Mbak Mi? Makasih pertanyaannya, Mas Randy. Pertanyaan yang bagus sekali. Pastinya behavior itu akan berubah, tapi di satu sisi kita juga masih mengerti kebiasaan masyarakat Indonesia. Kita itu sangat bersahabat, kita itu sangat boleh dibilang hangat, tipikal masyarakat yang hangat, yang membutuhkan interaksi face to face, yang membutuhkan interaksi langsung dengan sesama manusia seperti itu. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh mungkin seperti negara-negara luar lainnya yang mereka sangat strictly ya, begitu pemerintahnya sampaikan ini harus lockdown, mereka benar-benar lockdown. Tapi kalau orang Indonesia dibilang ini harus lockdown atau PSBB, masih aja cari cara gitu ya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia seperti itu, dan menurut saya itu bagus karena kenapa? Herd immunity itu harus dibangun. Kita tidak bisa selalu diam di satu tempat tanpa melakukan apa-apa, berpasrah diri. We have to move. Kondisi seperti ini bukannya bikin kita stuck, tapi kita harus cari cara bagaimana. Ya, kita harus sebagai pebisnis kita harus bisa provide mereka. Oke, kita mengerti kondisi masyarakat Indonesia itu mengalami begitu banyak perubahan, mengalami begitu banyak hal yang harus mereka adjust di dalam kehidupan sehari-hari. What we can do for them? Seperti itu, seperti yang M-Target lakukan, yaitu kita menyediakan produk yang bisa berjalan otomatis. Kita akan provide, hotel A, hotel B, hotel C, ataupun bisnis A, B, C, mereka mengurangi jumlah karyawan, walaupun itu sangat berat buat mereka untuk melakukan pengurangan SDM itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan bisnis ini tetap berjalan? Ya, mereka harus mencari tahu produk apa sih yang bisa provide segala sesuatu untuk memuaskan para pelanggannya, dan itu tanpa bisa dilakukan dengan otomatis tanpa menginkludkan SDM yang seperti sebelumnya yang lengkap seperti itu. Nah, kami datang, kami hadir, kami bantu kepada pebisnis-pebisnis ini loh Pak, ini loh Bu yang bisa kita bantu seperti itu. Silahkan dicoba, kami mengerti kondisinya. Kita pun sama-sama merasakan, kita sama-sama warga Indonesia. Nah, kita mengerti behavior warga Indonesia bagaimana, dan ini yang bisa kita berikan. Dan produk ini bukannya berarti kita coba-coba, tidak. Kita sudah tim teknologi kita sangat hebat untuk mendevelop beberapa produk spesial ini yang khusus untuk kita sajikan ke pihak hospitality, yang mana ini akan kami sangat yakin bahwa produk ini akan sangat membantu untuk mensupport bisnis-bisnis ini sambil menyambut bulan Ramadan nanti, waktu liburan Lebaran, dan juga anak-anak back to school seperti itu. Dan kami yakin itu akan bisa meningkatkan okupansi dan meningkatkan revenue mereka. Kami optimis. Wow, oke, setuju banget Mbak Mi. Ya, kita emang orang Indonesia yang hangat ya, yang terbiasa interaksi, yang kita memang, tadi juga Pak Rona sempat bilang kalau kita itu murah senyum. Ya memang mungkin kayak gitu cara Indonesia berinteraksi ya. Nah, kalau Pak Rona gimana nih melihat pandangan Pak Rona mengenai consumer behavior, maaf, pre-pandemi dan post-pandemi di era akselerasi adopsi digital. Gimana Pak? Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya namanya tipikal Indonesia Timur, termasuk Indonesia juga gitu ya. Istilahnya kita sudah terbiasa dari zaman nenek moyangnya seperti itu. Kalau udah dikasih kebijakan A, yang awalnya B ya tetap B gitu ya. Tapi ya sama lagi gitu ya. Jadi meskipun jalan A ditutup, dia pasti akan cari jalan B gitu. Nah, jadi istilahnya kalau kita berbicara mengenai tentang tourism, itu salah satu kebutuhan juga gitu. Kalau kita berbicara mengenai tentang kesuksesan gitu, kesuksesan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa tourism gitu. Nah, jadi kita perlu yang namanya wawasan, kita perlu yang namanya insight. Kita nggak bisa hanya dapat insight dari satu sisi saja, tapi kita harus tahu dulu. Kayak kita mau bikin bisnis di sebuah tempat A,
tentunya kalau mau bikin bisnis besar itu kan harus memperhatikan 4P ya gitu ya untuk strategi marketingnya. Tentunya tempat itu nggak bisa kita jangkau dari tempat jauh, tetapi kita harus datangi. Sama dengan ketika kita mau explore sesuatu pengetahuan baru, kalau kita misalkan tinjau dari tempat jauh, pasti akan banyak media, pasti akan banyak insight lain yang masuk dan itu belum tentu kebenarannya kalau kita tidak datang ke tempat itu. Seperti itu. Jadi otomatis kalau saya bisa katakan antara pre sama post daripada kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya ketika saya pertama kali ke Jakarta waktu itu dinas dan memakai Grab, kita melihat sendiri bahwa solusi yang mereka tawarkan apa? Mereka menutup area daripada driver. Nah, itu kan salah satu. Kalau memang misalkan sebuah bisnis itu hilang atau misalkan perilaku konsumen itu hilang, nggak mungkin kalau saya bilang. Itu terlihat dari sisi kayak Grab saja itu dia tetap berjalan sesuai normal. Ya solusinya adalah bagaimana mengantisipasi social distancing itu tetap berjalan, protokol kesehatan itu tetap berjalan tanpa menimbulkan suatu masalah. Tetapi bisnis tetap berjalan juga seperti itu. Nah jadi otomatis ketika kita melihat nanti ke depan, kalau saran saya sih sebenarnya kita kembali normal itu saya sangat setuju banget gitu ya. Jadi kita tidak usah yang namanya membatasi sistem kita membatasi strategi kita, tapi kita harus bisa tetap move forward gitu ya. Jadi bahwa market itu saya yakin juga sama dengan Mbak Meriana, jadi tidak ada perubahan yang pasti signifikan gitu ya, karena namanya orang pasti butuh yang namanya hospitality, butuh yang namanya leisure, butuh yang namanya refreshing, how to know area lain gitu ya. Jadi itu yang saya melihat dari tren pengalaman sebelumnya seperti itu. Wow, oke, menarik Pak Rona. Setuju banget Pak. Sebetulnya pun ada perubahan itu minor sekali mungkin ya, dan itu justru harusnya dimanfaatkan jadi sebuah business opportunity gitu ya. Justru di situ kita crafting secret sauce dari service atau produk yang kita punya gitu ya, untuk bisa adaptasi dengan perubahan minor tadi yang terjadi mungkin ya. Dan sebagai tambahan juga, istilahnya sebagai seorang entrepreneur kan kita bukannya hanya membuat sebuah sistem atau membuat bisnis saja seperti itu, tapi bagaimana kita bisa menjawab permasalahan dari konsumen seperti itu tanpa kita harus menghancurkan bisnis itu gitu. Tapi bisnis tetap berjalan. Tapi sekarang kalau kita misalkan posisinya ada di posisi misalkan kita A sampai Z, kita stucknya masih di posisi J, ya kita harus mengetahui apa sih faktor K, L, M, dan berikutnya yang mempengaruhi, dan tetap kita bisa melakukan progres untuk bisa ngembangin bisnis sampai ke titik Z seperti itu. Wow, menarik. Oke, kita sudah hampir di waktu Indonesia Barat, buat kita yang di Jakarta udah hampir jam 5 sore, dan buat teman-teman yang di Bali nih, wah udah jam 5.45, jadi mungkin kita tutup acaranya nih. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dua speaker kita, Pak Iwayan Rona dan Mbak Mirena. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya, udah sempetin ya sharing ilmu dan pengalamannya nih di bidang hospitality. Nah, oh ya, buat teman-teman, diskusi kita sore ini masih bisa diakses melalui YouTube account M-Target. Jadi kurang lebih 30 menit setelah acara ini selesai, masih bisa diakses kembali melalui M-Target. Teman-teman bisa search di youtube.com ataupun juga di sosial media account-nya M-Target di Instagram, di LinkedIn, Twitter, dan Facebook. So, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Sebagai tambahan, kita juga ingin melakukan survei nih teman-teman untuk mendapatkan feedback dari kalian, kira-kira bagaimana pengalaman dan topik diskusi kita kali ini. Perlukah kita undang lagi nih Pak Rona dan Mbak Mary untuk sesi part 2-nya, karena kayaknya rada gantung nih, terlalu cepat nih waktu yang kita sediakan untuk dua speaker kita ini memberikan pemaparan.
teman-teman bisa minta bantuannya untuk kirimin survei, jawab pertanyaan dari survei kita untuk tahu, supaya kita tahu topik selanjutnya apa, dan selanjutnya kalau memang ada request kira-kira topik apa yang teman-teman ingin dengar, baik itu soal digital marketing ataupun update-update di industri-industri tertentu yang terutama erat kaitannya dengan digital marketing. So, sampai sekian teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih kepada Cakap, Green, dan Event Jakarta yang sudah mensupport acara ini secara penuh. Dan sampai jumpa di acara webinar, Digitalk webinar dari M-Target. Dan sampai jumpa, selamat berbuka puasa. Terima kasih. Selamat berbuka puasa buat teman-teman Muslim. Terima kasih. Terima kasih.